Halo semua, salam sehat. Bertemu lagi bersama Kak Diah di sini. Materi kita hari ini adalah tema 8 subtema 1 pembelajaran 2, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Sebelum lanjut ke materi, di sini Udin ingin bertanya kepada teman-teman. Nah, di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, keluargaku besar dan berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah loh yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo ikuti materi berikut ini. Mari kita mengenang masa-masa Edo menyanyi lagu daerah di sekolah ya teman-teman. Nah, pada hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Nah, dan Edo akan menyanyikan lagu daerah Papua yang berjudul Yamko Rambe. Ikuti Edo bernyanyi ya teman-teman. Wah, bagaimana? Seru bukan bernyanyi bersama Edo? Nah, Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, apakah kamu tahu dan masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari kita mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Sedangkan lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, jadi berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Ayo ikutin video ini. Jadi teman-teman, semakin ke kanan nada semakin tinggi, dan sebaliknya semakin ke kiri nada akan semakin rendah. Nah, nada bertitik di bawah berarti nada rendah, dan nada tinggi bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nah, nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada atau oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut nada tangga oktav tinggi. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Mari kita menyebutkan tangga nada yang ada di depan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kenapa do-nya tinggi di akhir? Karena yang terakhir ada titik di atas yang berarti nada tinggi.
Mudah kan teman-teman? Nah, Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, akhirnya ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya akan budaya. Nah, ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Nah, mari kita simak cerita rakyat dari Papua yang disampaikan oleh ibu guru. Kaswari dan Dara Mahkota. Kaswari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kaswari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayap-sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Karena keserakahannya itu, burung-burung lain tidak ada yang mau berteman dengan Kaswari. Walaupun demikian, Kaswari tidak mempedulikannya. Lama-kelamaan Kaswari semakin serakah dan teman-temannya pun merasa jengkel. Mereka mencari cara agar Kaswari sadar dari sifat serakahnya. Akhirnya mereka mempunyai ide untuk mengadakan lomba terbang. Nah, siapa yang mampu mengalahkan Kaswari, dia akan menjadi pemenangnya. Dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Mereka pun berpikir bagaimana caranya agar mengalahkan Kaswari. Lalu dengan akal cerdik dari Dara Mahkota menyampaikan tantangan kepada Kaswari. Kaswari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikannya. Dengan sombongnya Kaswari menertawakan Dara Mahkota. "Sudahlah kamu menyerah saja daripada mendapat malu," ejek Kaswari. Dara Mahkota bergeming. "Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang," sahut Dara Mahkota. Kaswari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kaswari terbang cepat sekali, tapi sesekali Kaswari menoleh ke belakang karena takut Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba Kaswari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kaswari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya dia terus terjatuh dan menggelempar di tanah. Sementara itu Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkannya. Kaswari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat, namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kaswari. Kaswari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kaswari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kaswari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh serakah dan selalu berbagi kepada siapapun. Maka dari itu kita harus selalu berbagi ya teman-teman, agar tidak mencelakai diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini kakak akan memberikan kalian sedikit catatan-catatan yang harus kalian baca dan resapi untuk bisa menjawab soal-soal yang akan kakak berikan nanti. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Teman-teman, di sini Edo akan sedikit bercerita tentang pengalamannya saat pulang sekolah
mengendarai sepeda. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo lalu mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda pun menjadi melambat. Dan di jalan lenggang, Edo menambah kekuatannya saat mengayuh sepeda. Laju sepeda pun menjadi cepat. Perlu kalian ketahui, kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Mari kita mengingat materi sebelumnya ya teman-teman. Apakah kamu masih ingat apa itu gaya dan gerak? Ya, betul sekali. Gaya adalah sesuatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik berpindah kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye semuanya.